Jadi mulai dari sekarang wajib berhenti merespon penagihan dari DC pinjol ya. Bang, bukannya merespon itu baik ya, agar kondar kita tidak dihubungi, agar tidak ada DC lapangan yang ke rumah, ya gitu mungkin pertanyaan dari kalian ya. Jadi di sini gua kasih tahu teman-teman, jika kalian misalkan bekerja sebagai DC pinjol gitu ya, kalian bekerja sebagai DC WA pinjol, lalu di pagi hari kalian mendapatkan sarapan nih dimaki-maki oleh atasan kalian karena kalian tidak bisa mencapai target atau tidak ada yang bayar sama sekali ke kalian gitu ya. Sudah ditagih gitu ya. Jadi kalian dimaki-maki, kata atasan kalian ya, mungkin perkataan-perkataan seperti sampah ya, seperti pekerjaan kalian nggak becus dan juga tidak dapat target tapi pengen gaji. Ini dunia-dunia leasing ini ya seperti ini teman-teman ya, dunia-dunia koperasi leasing seperti itu. Seperti ya yang kalian ketahui lah, seperti DC melakukan penagihan dengan cara mencaci, menghina dan lain sebagainya, ya seperti itu yang dia dapatkan di atasan dari atasan dia ketika dia tidak memenuhi pembayaran atau tidak mencapai targetnya teman-teman ya. Nah jadi karena kalian tidak mau dipermalukan di kantor, kalian tidak mau dimaki-maki di kantor, keinginan kalian ya yang jadi DC pinjol itu untuk mendapatkan target tagihan akan semakin tinggi ya. Keinginan kalian itu ya sudah mungkin seperti cara kalian ini udah semakin kalian tingkatkan, seperti melakukan telepon sana sini, WA sana sini, masih belum ada yang bayar. Menurut kalian yang kalian alami ya kan, dimaki-maki lagi nih besok, pasti mikirnya gitu kan, dimaki-maki lagi nih besok sama atasan, dipermalukan lagi, besok ketakutan dimaki-maki oleh atasan ya kan. Besoknya kalian semakin fokus untuk mendapatkan keinginan kalian, yaitu nasabah yang melakukan pembayaran ya. Jadi untuk kesimpulannya udah jelas banget teman-teman. Jadi untuk keinginan dari DC pinjol itu bukan respon kalian, tapi pembayaran kalian ya. Ini wajib kalian garis bawahi teman-teman. Pinjol, DC pinjol itu hanya menginginkan pembayaran kalian, bukan respon kalian ya. Jika mindset kalian setiap detik harus selalu merespon penagihan yang masuk agar kondar kalian tidak dihubungi ataupun tidak ada DC lapangan yang ke rumah, itu sia-sia aja teman-teman. Karena yang dibutuhkan DC adalah pembayaran kalian, bukan respon kalian. Makanya banyak yang sakit hati gitu loh ya. Nah, di sini gua ya sama seperti kalian teman-teman, sudah mungkin merespon ratusan WA dari DC agar tidak dihubungi kondar, agar kondar tidak dihubungi DC lapangan gitu ya, atau DC tidak ke lapangan gitu ya. Ini sudah gua lakukan, respon ratusan WA gitu, tapi kondar masih dihubungi sama DC, masih datang saja ke rumah. Nah ini loh yang kita membuat sakit hati sendiri gitu loh. Kita sudah merespon agar supaya kondar kita tidak dihubungi dan supaya DC tidak datang ke rumah, alhasil malah kondar kita dihubungi dan juga DC datang ke rumah. Ini yang membuat sakit hati gitu loh teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, DC pinjol akan melakukan semua cara gitu loh. Dia akan melakukan semuanya agar kalian ini cepat melakukan pembayaran gitu loh. Agar si DC ini tidak dimaki-maki, tidak dipermalukan besoknya gitu loh, tidak mendapatkan sarapan cacian dari atasannya gitu. Makanya ya menurut DC ya masih mending saya mempermalukan nasabah. Ini loh maksud dia. Ya lebih baik dia mempermalukan kita dengan cara menghubungi kondar agar cepat bayar daripada dia yang dipermalukan gitu loh teman-teman. Jadi jangan jadi sangat sia-sia gitu loh. Kalian tidak punya uang misalkan nih, kalian tetap merespon DC ya kan. Hidup udah susah, makan sudah dikurangi, duit ATM ya udah pas-pasan, tidak bisa dilakukan transaksi gitu ya, karena saldo kalian mengendap gitu ya kan. Nah, tetap merespon DC. Ya sia-sia gitu loh teman-teman. Sekali dengan harapan yang naif, kalian merespon DC ya, itu dengan adanya harapan yang naif agar kondar tidak dihubungi, agar tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah, itu sangat sia-sia teman-teman. Karena DC akan melakukan segala cara agar kalian melakukan pembayaran gitu loh.
Nah, tahu dari mana Bang kalau DC itu setiap hari dimaki-maki sama atasannya? Banyak ya DC-DC, tidak cuma gua teman-teman. Di sini di lingkungan di bagian yang gua tempatin ini banyak banget kayak leasing-leasing seperti itulah ya. Memang cara bekerja dan operasinya memang seperti itu teman-teman. Apalagi akhir bulan ya, kalau finance akhir bulan itu repot banget ya teman-teman ya. Kenapa? Makanya di sini gue menjelaskan teman-teman, kalau orangnya males ya nggak usah kerja di bank, koperasi, leasing, pinjol, ya pokoknya seperti itulah ya, nggak usah. Karena akhir bulan itu adalah hari yang mungkin hari mengejamkan gitu loh teman-teman ya. Kenapa gue mengatakan hari yang mengejamkan bagi pekerja seperti koperasi, leasing dan sebagainya ya? Kalian ini bisa sampai 12 malam loh kalau misalkan kalian kerja gitu ya. Ini kalian bisa lanjut ya. Tahu dari mana Bang kalau di situ setiap hari dimaki-maki dan kerjanya seperti itu ketika di akhir bulan? Ya memang sudah banyak banget contoh-contohnya teman-teman, tidak cuma 1-2 orang aja ya. Bahkan dari teman itu sudah ada yang pernah melakukan atau sudah pernah bekerja memang jadi DC. Ya memang seperti itu teman-teman untuk operasinya ya. Jadi teman-teman, buat kalian yang mungkin selalu merespon DC pinjol itu stop teman-teman. Dari sekarang kalian stop ya, karena itu cuma sia-sia ya. Hanya sia-sia. Sekali lagi gue ingatkan, hanya sia-sia. Intinya jangan pernah merespon dari DC. Yang diinginkan DC itu hanya pembayaran kalian, bukan respon kalian ya. Udah jelas banget teman-teman. Ya, jadi di sini juga mungkin ada yang pernah lihat dari kalian gitu ya, kayak poster-poster gitu teman-teman. Kalian pernah lihat nggak sih kayak poster yang dimana posternya ini mempermalukan gitu loh, mengancam ya, mempermalukan nasabah. Kalian pernah melihat ya kayak respon poster-poster yang dimana cepat bayar hutang seperti itu. Kalian pasti pernah ada yang tahu lah ya, atau pernah diancam seperti itu ya. Jadi teman-teman, ketika kalian ya pernah melihat seperti poster-poster seperti itu ya, yang diedit-edit dengan tujuan untuk mempermalukan nasabah ya, karena menurut DC ini adalah cara yang paling worth it ya, cara yang paling efektif mempermalukan nasabah dengan cara membuat poster mempermalukan supaya kita cepat melakukan pembayaran hutang-hutang kita teman-teman. Maka dari itu seperti DC pinjol ilegal itu jurus pamungkasnya yaitu sebar data teman-teman ya. Dengan dia melakukan sebar data, pasti para nasabahnya ini pasti akan terkena mental gitu loh. Pasti dia akan takut nih, pikir si DC. Dia pasti akan takut untuk datanya ini disebar dan kondarnya dihubungi atau DC datang ke rumah. Pasti dia akan melakukan pembayaran dengan cara mengancam seperti ini. Nah, maka dari itu kurang-kurangilah kalian merespon DC WA, DC pinjol dan lain sebagainya. Dan jika memang kalian tidak memiliki mental yang kuat, itu kalian cukup hapus, tidak perlu kalian baca pesannya ya. Intinya kalian jangan baca ketika kalian memiliki mental yang tidak kuat gitu teman-teman. Karena ketika kalian memiliki mental yang tidak kuat, ini malah menjadi beban pikiran kalian yang nantinya setiap detiknya, setiap menitnya ini kalian selalu terpikirkan, DC datang ke rumah enggak ya? Ini pasti selalu kalian pikirkan teman-teman. Intinya kalian tetap respon DC ya. Kenapa harus tetap respon DC? Ya karena supaya tidak sakit hati gitu loh. Masih mending kondar itu langsung dihubungi ya. Percaya gitu loh, masih mending ya kondar kalian itu langsung dihubungi dan DC lapangan datang. Oke, itu masih mending teman-teman ya. Daripada kalian punya harapan ya, karena selalu merespon DC, membalas WA DC yang ujung-ujungnya kondar kalian tetap dihubungi, DC juga tetap datang ke rumah. Ini hanya membuat sakit hati dan capek aja gitu teman-teman ya. Kalian intinya jangan pernah melakukan yang namanya merespon lah ya, merespon DC yang seperti itu teman-teman. Intinya pasti dia akan melakukan semua cara supaya kita melakukan pembayarannya ya, seperti itu. Nah teman-teman, jadi ketika kalian ya
di sini melakukan galbay ya, melakukan galbay dari pinjol apapun itu. Ketika memang kalian memiliki mental yang kuat, ya udah kalian siapkan diri kalian. Ketika memang DC datang ke rumah, kalian katakan sejujurnya apa yang mungkin tidak bisa kalian membuat kalian tidak bisa melakukan pembayaran ya. Jadi intinya kalau kalian emang kuat mental, kalian bisa lakukan trik dan cara seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi di sini teman-teman ya, untuk menghindari gitu ya, untuk menghindari seperti sebar data dan lain sebagainya, intinya kalian jangan terlalu merespon ya, jangan terlalu merespon DC. Dan mungkin seperti ada WhatsApp dari DC kalian balas, setelah itu kalian balas, ujungnya dia pasti akan mengancam gitu loh ya, ujung-ujungnya akan mengancam sebar data gitu ya. Nah, jadi teman-teman, resiko tidak merespon DC ya, resikonya tidak merespon DC adalah Kondar dihubungi, dan resiko merespon DC membalas WA DC ya Kondar dihubungi. Jadi sama semua gitu loh. Kalian respon ya tetap aja dihubungi, nggak kalian respon tetap dihubungi gitu loh ya. Ya misalkan gini teman-teman, kalian mau respon mau nggak respon tetap dihubungi, ya lebih baik nggak usah direspon gitu loh. Ngapain juga direspon kalau ujung-ujungnya Kondar tetap dihubungi, yang ujung-ujungnya malah bikin sakit hati, capek juga ya kan. Udah ratusan WA, ratusan telepon yang kalian respon gitu, ujung-ujungnya mengganggu pekerjaan kalian, mengganggu keseharian kalian, mengganggu ya mungkin kalian yang begadang, mengganggu kalian juga, ujung-ujungnya Kondar dihubungi, yaitu sakit hati ya teman-teman ya. Nah, jadi lebih baik tidak merespon DC, tutup semua akses komunikasi. Lalu untuk Kondar yang dihubungi DC lapangan, datang ya tidak terlalu sakit hati lah kalau misalkan kita tidak respon gitulah ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman ya, di sini yang namanya di sini tidak akan pernah capek ya. Dia tidak akan pernah capek berdebat dengan kita para nasabahnya yang tidak melakukan pembayaran ya. Jadi untuk DC debt collector sepertinya seperti pengangguran gitu loh teman-teman ya. Gue mengatakan seperti pengangguran ya. Dengan DC ya, ayo aja teman-teman dia. Kalau misalkan dia mengatakan apapun itu, dia pasti ayo aja. Ya memang cara bekerja dia seperti pengangguran gitu, cuma melakukan penagihan. Tidak ada cara lain ya. Dengan cara lain mungkin untuk menakut-nakuti nasabahnya ya, salah satunya dia pasti melakukan menghina, mencaci, mengancam dan lain sebagainya ya. Itu mungkin seperti itu teman-teman ya. Intinya kalian jangan pernah takut teman-teman, tidak perlu malu ya. Daripada kalian jual rumah atau kalian melakukan penjualan barang-barang kalian untuk melunasi utang-utang kalian karena kalian memang takut data kalian disebar dan lain sebagainya, itu kalian tidak perlu sampai segitunya lah teman-teman ya. Intinya kalian jangan pernah takut dengan ancaman apapun itu dari DC, dan jangan pernah kalian merespon DC yang melakukan penagihan melalui WhatsApp dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman, di sini gue menjelaskan dan memberitahu kepada kalian karena gue juga memiliki yang namanya pengalaman dalam melakukan galbay gitu teman-teman ya. Oke, jadi di sini untuk videonya mungkin cukup sampai di sini aja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan memang kalian memiliki kebutuhan, ya gue menyarankan kalian melakukan pinjam kepada tetangga, saudara atau kerabat gitu loh, daripada kalian harus pinjamnya ke pinjol. Karena salah satu resiko kita melakukan pinjaman di aplikasi pinjol ini akan berakibat fatal dan juga kita akan menjadi kecanduan gitu loh ya. Intinya kalian bisa resapi dan kalian juga bisa terima apapun perkataan yang akan dikatakan oleh DC ketika memang kalian memiliki rasa ketakutan ya. Seperti itulah intinya, jangan pernah takut lah ya. Kita sama-sama manusia, makan nasi ya, makan lain sebagainya, kita sama, jangan pernah takut ya. Intinya salam galbay semua teman-teman, jangan pernah kalian merespon DC ketika kalian tidak memiliki mental yang kuat ya. Karena potensi kalian ya bertengkar dengan tetangga, dengan saudara karena pinjam uang, ya itu mah udah biasa daripada kalian harus bertengkar dengan DC yang dimana kalian akan disebar datanya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.